Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Semoga kita selalu sehat walafiat. Hari ini materi ajar yang kita pelajari yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Oke, sudah siap anak-anak untuk menerima pelajaran? Let's go. Nah, di sini sebelum Bapak jelaskan ada dua gambar ya anak-anak. Nah, mari kita cermati fenomena alam di bawah ini. Nanti sampaikan pesan-pesan yang dikandungnya. Untuk gambar 3.1 ada fenomena matahari tenggelam, dan gambar 3.2 ada fenomena gerhana matahari. Apa sih yang bisa kalian simpulkan dengan dua gambar tersebut? Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, betapa bangganya orang tua apabila memiliki anak yang cerdas, baik itu cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memahami infografis dan peta konsep yang ada dalam bahan ajar ini. Semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang cerdas sesuai dengan harapan kita semua. Silakan untuk anak-anak melihat peta konsep tentang berpikir kritis yang kita pelajari pada materi berpikir kritis ini. Yang pertama, nanti anak-anak harus membaca Quran surat Ali Imran ayat 190-191 dan juga hadis yang tentang berpikir kritis. Tugas yang kedua yaitu menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis. Supaya apa? Nanti apa sih manfaatnya kalau kita itu berpikir kritis, sehingga kita bisa menerapkan sikap dan perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas terakhir untuk anak-anak yaitu pastilah menghafal Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Oke anak-anak, itulah yang nanti kita pelajari ya. Siap? Oke. Bagaimana? Kita sudah siap untuk mempelajari bab ini? Untuk tugas pertama, mari kita membaca bersama-sama Quran surat Ali Imran ayat 190-191 sesuai dengan kaidah tajwid beserta artinya. Oke, Bapak baca dulu ya. Kalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Oke anak-anak, itulah yang Bapak contohkan. Silakan nanti dipelajari ya. Jangan lupa dipelajari dengan baik. Setelah kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 190-191, berikutnya mari kita memahami apa sih kandungan ayatnya. Oke, yang pertama yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang berakal dalam ayat yang ke-191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. Nah, kandungan yang ketiga, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Semuanya itu mengandung makna, manfaat, dan pelajaran berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Bagi orang yang tidak mau, ya tidak ada manfaatnya. Yang keempat, pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan menemukan makna yang tersembunyi. Dan yang kelima, pentingnya kita mengadakan perenungan tentang ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang membahas tentang alam semesta. Untuk apa? Supaya kita mendapat inspirasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, pentingnya mengadakan penelitian terhadap fenomena alam semesta untuk mengungkap misteri-misteri yang terdapat pada aneka ragam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah memahami kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190-191, marilah kita, agar pemahaman kita utuh, kita bisa mengetahui bersama tentang asbabun nuzul. Apa itu sih asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Apa sih asbabun nuzulnya Quran surat Ali Imran ayat 190-191? Yaitu bahwa orang-orang Quraisy itu mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa, serta akhirnya apa? Turunlah ayat ini, Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Supaya apa? Mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya
hal-hal yang menakjubkan di dalamnya. Masih semangat anak-anak? Nah, yang kita pelajari selanjutnya yaitu manfaat berpikir kritis. Apa sih yang dapat kita peroleh manfaatnya kalau kita selalu berpikir kritis tentang ciptaan Allah? Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan Allah melalui penelitian. Kelima, kita bisa mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, kita semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, yaitu orang-orang yang selalu memandang ke depan. Jadi orang-orang visioner, orang-orang yang selalu ke depan pandangannya. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sikap dan perilaku berpikir kritis. Ada beberapa poin, yaitu ada 6. Apa sih sikap dan perilaku berpikir kritis? Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta. Yang kedua, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran supaya lebih mendalam lagi. Yang ketiga, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, bisa mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Dan yang keenam, yang terakhir, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dan keyakinannya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerahnya. Oke anak-anak, paham ya? Semoga kita selalu berperilaku berpikir kritis. Oke, masih semangat ya anak-anak? Nah, ini yang terakhir, yaitu hakikat berpikir kritis. Apa sih hakikatnya berpikir kritis? Yaitu orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai pada kehidupan di akhirat, kemudian mengisi hidupnya sebagai bekal kehidupan kedua. Jadi intinya orang yang cerdas itu orang yang selalu memikirkan ke depan, tidak menggantungkan kepada nafsunya. Kalau orang yang lebih dalam hal nafsunya, itu pasti dia ya malas-malasan, tidak pernah berpikir ke depan, ya apa adanya, apa yang dilakukan. Jadi tidak bermanfaat sekali. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita menjadi orang yang cerdas, orang-orang yang selalu memandang ke depan. Oke anak-anak, semoga berhasil ya kalian menjadi orang-orang yang cerdas.
Nah, demikian uraian tentang berpikir kritis. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, tidak hanya dunia tetapi juga di akhirat. Oke anak-anak, selalu semangat ya. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.